Ya, puji Tuhan, sahabat Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sama-sama membaca dalam parasa Brikadasa khususnya yang diambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-15. Kalau saudara lihat konteks Lukas pasal 15 itu ayat 1 dan ayat yang kedua, di mana Yeshua saat itu duduk bersama dengan orang-orang berdosa. Dia berbicara kepada mereka, mengabarkan kepada mereka tentang kabar baik yang dia bawa. Tentunya kabar baik ini, saudaraku, tidak lain bersumber kepada pribadinya sendiri, bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah Sang Mesias yang mereka nantikan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kelompok orang-orang itu hadir juga di situ ada namanya orang-orang Farisi. Ya, ada orang-orang Farisi, ada pemungut cukai. Sehingga ketika mereka melihat bahwa Yeshua sedang bersama-sama dengan orang berdosa, maka mereka itu, saudaraku, bersungut-sungut. Ya, pemungut cukai dan ahli-ahli Farisi itu mereka bersungut-sungut. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena memang sekalipun mereka tidak menerima Yeshua HaMasyiah itu sebagai Sang Mesias yang dijanjikan, ya, walaupun mereka tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka tahu betul bahwa Yeshua ini dia adalah seorang rabi, dia adalah seorang benar. Sehingga ketika Rabi Yeshua HaMasyiah yang dianggap oleh kelompok ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi termasuk pemungut cukai ini, melihat dia bersama dengan orang berdosa, maka itu menjadi suatu sandungan bagi mereka. Ya, mereka tersandung. Kok bisa ada orang benar? Kok bisa ada seorang rabi, bahkan yang mereka anggap orang ini kudus, orang ini spesial, tetapi mau duduk bersama-sama dengan orang berdosa. Ya. Nah, dari konteks inilah kemudian, karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang ada di dalam pikiran mereka, sehingga Yeshua menyampaikan, menceritakan khususnya kepada orang-orang Farisi dan pemungut cukai tentang berbagai macam perumpamaan. Ya, kita bisa melihat di situ ada perumpamaan tentang apa? Domba yang hilang, kemudian ada dirham yang hilang, dan kemudian ada anak yang hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau jujur, misalnya kita punya uang, ya, uangnya kita itu nilainya Rp1.000. Tapi tanpa kita sadari, saudara, tiba-tiba kita mungkin lupa. Wah, ini uang kita mana ya? Uang saya ini mana? Ya, kira-kira saudara akan cari atau tidak? Ya, kalau seandainya mungkin terlalu kepepet, saudara, mungkin saudara akan cari. Ya, kalau terlalu kepepet, ya, karena memang uang itu kalau memang tidak ada uang yang lain alias itu satu-satunya, itu pasti akan sangat berarti, itu pasti akan sangat bernilai, sehingga saudara akan cari. Tetapi kalau seandainya selain uang 1.000, saudara punya nilai uang yang lain, maka saya percaya saudara tidak akan mencari uang 1.000 yang hilang tercecer entah kemana. Ya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kenapa domba yang hilang, kenapa
dirham yang hilang. Kenapa anak yang hilang itu harus dicari? Sekali lagi, kenapa yang hilang itu harus dicari? Karena memang yang hilang itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Saya katakan sekali lagi saudaraku, kenapa yang hilang itu harus dicari? Karena yang hilang itu merupakan sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat bernilai. Makanya kalau kita kehilangan uang lembaran warna merah, ya, kita kehilangan uang 100.000, aduh, kita pasti akan berupaya cari, bongkar sampai ketemu. Saya ingat saudara, ya, kalau ibu gembala itu kan dia dulu sekarang sudah nggak ada. Kalau dulu ibu gembala ada cincin, ya cincin pengganti cincin kawin lah. Karena dulu cincin kawinnya sempat saya gadaikan. Begitu ada sedikit rezeki, ada berkat dari Tuhan, ibu gembala minta digantilah cincin kawin, ya. Tetapi di luar cincin kawin yang memang emas murni, nggak terlalu berat juga sih saudara. Ada juga ibu gembala suka memakai cincin emas imitasi, ya. Jadi emasnya itu imitasi. Ada yang titanium, ada yang perak, ada yang lapis juga saudara, ya. Nah, kalau misalnya saudara yang hilang kececer itu yang bahannya dari titanium, ibu gembala mah santai aja, ya. Paling hanya, wah, cincin saya mana? Tetapi pernah satu waktu ibu gembala itu mau cuci piring, jadi cincinnya itu dia buka saudara, dia lepas, dia bungkus di dalam tisu. Waktu dia bungkus di dalam tisu, nah kemudian lupa sesaat. Jadi lupa sesaat, sudah agak lama, hampir seharian, baru kemudian dia ingat. Nah, karena tisunya digulung, ya mungkin kita orang rumah anggap itu sampah, tisu yang tidak dipakai. Jadi akhirnya saudaraku, sampah-sampah itu sudah dibuanglah di tempat sampah. Nah, saudara bisa bayangkan, karena cincin itu, ya, memang ya bukan juga persoalannya pengganti cincin kawin, tetapi punya nilai, ya. Karena cincin itu punya nilai, akhirnya saudara, ya, ibu gembala semua tempat sampah itu dibongkar, baik tempat sampah yang ada di dalam rumah sampai yang tempat sampah yang ada di luar rumah itu dibongkar. Semua tisu-tisu itu satu persatu, gulungan itu, apakah itu gulungan bekas ingus, bekas keringat, semua dibuka, ya, karena mau mencari yang namanya cincin yang karena dianggap berharga, punya nilai, ya. Jadi dari situ kita bisa melihat, ya, kenapa sehingga domba yang hilang, dirham yang hilang, kemudian anak yang hilang itu dicari, ya. Kenapa dicari? Karena memang itu sangat berharga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau melihat betapa penting perumpamaan yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach. Karena saudara-saudara, orang-orang Farisi itu menganggap bahwa mereka itu orang-orang yang suci. Mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang kudus. Tetapi saudaraku, berbeda di mata Tuhan. Yeshua pernah menegur orang-orang seperti itu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau kita baca dalam kitab Mattityahu pasal yang ke-23. Memang di mata orang mungkin mereka kudus, di mata orang mereka suci seperti mungkin malaikat. Di mata orang mereka ini orang-orang yang rohani. Tetapi di mata Tuhan, saudara, Tuhan tahu bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan itu kebanyakan semua kamuflase. Semua hanya semata-mata ingin ditonjolkan, ditunjukkan kepada orang lain.
supaya orang lain tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang rohani. Tetapi pada dasarnya saudaraku itu tidak muncul didasarkan dari hati yang paling dalam. Segala tindak laku mereka itu saudaraku yang terekspresikan keluar itu bukan munculnya dari sebuah kesadaran bahwa karena mereka mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan mereka mau mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini pun memberikan pelajaran bagi kita siang hari ini. Karena ada begitu banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, di luar sana. Mungkin di sini, mungkin yang ikut virtual ini tidak ada. Tetapi kalaupun misalnya seandainya ada, ya perlu kita bertobat. Karena kalau kita mau jujur saudara, kita lebih sering bisa melihat, menilai kekurangan orang lain daripada kita menilai dan melihat kekurangan kita sendiri. Makanya Yeshua katakan dalam Matius pasal yang ke-7, keluarkan dulu, sekali lagi keluarkan dulu balok yang ada di matamu, supaya engkau dapat melihat selumbar di mata orang lain. Jadi saudara, kadang-kadang kita manusia ini tidak menyadari segala keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan kita. Tetapi kita lebih bisa menilai, melihat kelemahan dan kekurangan orang lain. Sehingga tidak segan-segan menghakimi orang lain dan menganggap kita seolah-olah kita lebih baik, kita lebih kudus, kita lebih rohani, kita lebih benar daripada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Midras hari ini saya kembali mau ingatkan kepada kita. Tentunya penting bagi kita untuk memiliki sebuah kerendahan hati. Ibarat kalau misalnya pepatah katakan, padi itu katanya kalau dia semakin berisi, maka padi itu akan semakin nunduk. Jadi sekali lagi, kalau padi itu semakin berisi, maka padi itu akan semakin nunduk. Begitulah kehidupan kita yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita berbicara tentang kehidupan kita manusia. Baik saudara-saudaraku, ketika kita bicara tentang hal-hal duniawi, maupun ketika kita bicara tentang hal-hal kerohanian. Ingat baik-baik bahwa apa yang kita miliki semuanya, apapun itu, kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, ya, ganteng-ganteng, pinter-pinter, punya pekerjaan yang baik, kita punya bahkan perlengkapan materi dari Tuhan, ya, rumah mewah, mobil mewah, punya segala fasilitas dan yang lain-lain. Tetapi kita harus ingat bahwa semua itu merupakan titipan dari Tuhan. Semua itu merupakan pemberian dari Tuhan, agar supaya hal itu kita bisa gunakan dan manfaatkan untuk memuliakan Tuhan. Maka tidak perlu kita sombongkan. Apa yang kita mau sombongkan? Kata Iov pasal yang pertama ayat 21. Aku datang itu dengan tidak membawa apa-apa, dengan telanjang. Jadi kalaupun aku pulang, toh juga aku tidak membawa apa-apa. Kan seringkali kita menghadiri acara-acara kedukaan, di mana di situ kita lihat sekaya-kayanya orang, ya, sekaya-kayanya orang, sekaya-kayanya manusia, paling juga dia beli apa? Peti yang mewah. Ya. Paling juga peti yang mewah. Apalagi perhiasan. Ya sebenarnya semuanya itu sia-sia sudah. Sudah nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Harusnya dari peristiwa-peristiwa seperti itu kita belajar bahwa sesungguhnya
semuanya itu fana dan merupakan titipan dari Tuhan. Begitu juga ketika kita bicara tentang kerohanian, seharusnya semakin Tuhan membawa kita kepada kedewasaan iman, baik dari segi pengetahuan, segi pemahaman, semakin kita itu mengerti, semakin kita itu meningkat, maka kita harus semakin memiliki kerendahan hati untuk tetap belajar kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, kita ini tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak membukakan dan menyingkapkan segala sesuatu. Sehingga apa yang kita mau banggakan, apa yang kita mau sombongkan, segala titel yang kita capai, S1, S2, S3, kalau Tuhan tidak singkapkan dan bukakan, saudara, kalau Tuhan tidak memberikan tuntunan, buktinya banyak orang yang mungkin sampai sekarang sudah doktor, bisa saja profesor, tetapi untuk nama saja mereka begitu sulit dapat menerima kebenaran tentang nama. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesua sedang datang di rumah orang berdosa. Dia sedang berbicara kepada orang berdosa. Dan ketika orang berdosa ini menyendengkan telinganya, membuka hatinya, dan meresponi apa yang menjadi perkataan Tuhan, meresponi apa yang menjadi pemberitaan yang disampaikan oleh Yeshua HaMasiah, maka sesungguhnya orang ini pun adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Inilah orang-orang yang diperumpamakan di dalam Lukas pasal yang ke-15, seperti domba yang hilang, seperti dirham yang hilang, dan seperti anak yang hilang. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu orang yang mau meresponi kebenaran Tuhan, yang membuka hatinya dengan penuh kerendahan, yang mau menyendengkan telinganya untuk meresponi kebenaran Tuhan, itu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sekali lagi saudaraku, itu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara bisa lihat, kalau saudara baca dalam Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya diceritakan di sana bagaimana perjalanan yang dilewati oleh Yeshua bersama dengan murid-muridnya untuk menuju ke sebuah pulau. Mereka harus menyeberang yang namanya danau. Ya, di tengah jalan, di tengah perjalanan mereka, saudaraku, waktu mereka sedang menaiki perahu, maka firman Tuhan mencatat dalam Markus pasal yang ke-5, perahu mereka itu diombang-ambingkan. Ya, diombang-ambingkan oleh badai. Dan Bapak Ibu Saudara kalau baca di dalam teks itu, ternyata tujuan mereka pergi ke pulau yang bernama Gerasa itu, saudaraku, ya. Di situ ternyata Yeshua cuma punya satu kepentingan, di mana di situ ada seseorang yang sudah lama diikat dengan roh jahat yang bernama Legion. Ya, kenapa? Karena jumlah mereka itu sangat banyak, sehingga dia sering kali memukul dirinya, menyiksa dirinya. Dia sering tinggal di kuburan-kuburan. Dia tidak diterima oleh masyarakat, bahkan mungkin orang begitu takut untuk dekat dengan pria ini, dengan orang yang ada di Gerasa ini. Jadi saudara-saudara, dalam Markus pasal yang ke-5, Yeshua dan murid-muridnya melewati badai, ya, perahu mereka diterpa oleh gelombang hanya untuk pergi berjumpa dengan seorang dari Gerasa ini yang kerasukan setan, yang diikat oleh roh jahat. Dan pada akhirnya saudara-saudara, ketika Yeshua melepaskan orang ini dari keterikatan,
memulihkan dan menyembuhkan orang ini. Apa yang menjadi pernyataan dari seorang yang dari Gerasa ini? Dia datang kepada Yeshua. Dia menangis. Dia datang dengan penuh rasa syukur. Dia datang sujud bahkan di hadapan Tuhan Yeshua HaMashiach. Dan dia meminta kepada Yeshua apa? Izinkanlah aku. Izinkanlah aku untuk mengikuti Engkau. Izinkanlah aku untuk mengiringi Engkau. Tetapi apa yang Yeshua bilang? Kamu pergi saja. Kembali saja pulang ke rumahmu. Dan ceritakan kepada keluargamu apa yang engkau alami dan apa yang sudah terjadi. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak seperti di dalam perumpamaan dalam Lukas pasal yang ke-19, bukan perumpamaan tetapi ada 10 orang yang kena kusta. 10-10-nya saudaraku menerima kasih dari Tuhan. 10-10-nya mendapatkan pertolongan, mendapatkan mujizat, mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Tetapi yang tahu berterima kasih, yang tahu diri, yang mau memberikan diri dan hati sepenuhnya untuk Tuhan, hanya 1 dari 10 orang itu. Dan dia justru bukan orang Israel yang dibanggakan di dalam kitab suci sebagai orang-orang kepunyaan kepemilikan Tuhan. Orang di luar Israel dianggap sebagai orang-orang tidak bersunat. Tetapi justru yang datang kembali untuk bersyukur, berterima kasih, tidak lain adalah 1 orang Samaria. Sehingga Yeshua katakan, bukankah 10 orang yang telah sembuh? 10 orang yang sudah menjadi tahir. Lalu di mana 9 orang itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan kalau kita baca dalam Yohanan pasal 6 ayat 66 sampai 69. Ya. Bayangkan, ada tadinya di luar dari 12 murid ini, ada tadinya orang-orang yang mengiring dan mengikut Yeshua. Dalam konteks yang lain bahkan ada 70 murid. Ya. Mereka ini orang-orang yang bersama dengan Yeshua melihat sendiri mujizat yang dia lakukan. Mengalami sendiri bahkan hal-hal yang ajaib, yang melampaui nalar berpikir manusia. Tetapi dalam Yohanan pasal 6 ayat 66 bilang apa? Banyak justru di antara murid-muridnya. Ini di luar dari yang 12. Yang akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ya. Lalu apakah Yeshua kejar mereka? Apakah Yeshua mencegat mereka? Tidak. Sekali lagi saya katakan saudara, dalam konteks itu Yeshua tidak mengejar mencegah mereka. Malah Yeshua menantang murid-murid yang lain yang 12 ini. Dia berkata kepada Simon Kefa, apakah engkau tidak pergi juga? Apakah kalian tidak pergi juga? Tetapi apa yang menjadi pernyataan Simon Kefa yang mewakili 12 murid ini? Bahwa sesungguhnya perkataanmu itu adalah perkataan hidup. Perkataan yang memberikan kehidupan. Memang kalau didengar saudaraku kadang-kadang keras. Kadang-kadang teguran itu tidak mengenakkan. Ya. Sekali lagi saya katakan, kadang-kadang teguran itu tidak mengenakan. Firman Tuhan waktu diberitakan itu saudaraku, kadang-kadang di sininya itu menolak. Seolah-olah si hamba Tuhan, seolah-olah Pak Gembala sedang menyindir dan menyinggung. Tetapi saya mau katakan sekali lagi kepada kita, bagi orang yang mau ditegur, bagi orang yang memiliki kerendahan hati, mereka pasti orang-orang yang mau dibimbing, orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang mau ditegur bahkan sekalipun.
Sehingga ketika firman Tuhan itu datang melawati pribadi mereka, mereka akan berkata, oh Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, sehingga Engkau tidak mau kami jauh daripadamu. Engkau tidak mau kami kehilangan keselamatan yang kekal. Sehingga firman-Mu datang melawati dan menegur kami. Harusnya seperti itu. Makanya dalam Mazmur 50 ayat 16 dan 17, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita lihat sama-sama. Mazmur pasal yang ke-50 ayat 16-17. Tetapi kepada orang fasik, Elohim berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Nah, ya, kalau saudara baca seterusnya, jelas di sini bahwa Tuhan kita itu nggak bisa kita tipu, nggak bisa kita bohongi, tidak bisa saudaraku kita kamuflase, seolah-olah di mulut kita memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh. Seolah-olah saudaraku kita menyanjung Dia, seolah-olah kita mengasihi Dia, tetapi ketika firman Tuhan itu kita abaikan, perintah itu kita abaikan, maka sesungguhnya kita itu tidak beda seperti yang dikatakan oleh Mazmur pasal yang ke-50 ini, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Tetapi saudara-saudaraku, sekalipun kita ini kecil di mata manusia, kadang-kadang kita dipandang hina, orang melihat kita hanya dengan sebelah mata. Orang menyepelekan kita karena mungkin kita itu miskin, kita tidak punya apa-apa. Tetapi kalau kita memiliki kerendahan hati dan cinta yang dalam, kalau seandainya kita memiliki sebuah komitmen untuk mau berpegang kepada hukum dan ketetapan Tuhan, maka sesungguhnya kitalah orang-orang yang berharga itu. Sesungguhnya kitalah orang-orang yang bernilai itu, saudara-saudara. Dan Bapak Ibu perlu sadari, Bapak Ibu perlu tahu, walaupun para malaikat itu adalah makhluk surgawi, saya katakan sekali lagi saudaraku, walaupun para malaikat itu dia adalah makhluk surgawi, tetapi ketika malaikat itu jatuh ke dalam dosa, ya, dan kita tahu malaikat itu saudaraku, ya, si Hillel ini waktu dia jatuh ke dalam dosa dan dibuang ke bumi, kata firman Tuhan digambarkan di Wahyu sana, bahwa dia menyeret apa? Dia menyeret sepertiga. Banyak yang mengikuti dia. Dengan kata lain, saudaraku, banyak dari malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Bapa Yahweh di alam surgawi, itu yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak pernah berinisiatif. Saya katakan sekali lagi, Tuhan sendiri tidak pernah berinisiatif untuk mencari malaikat yang sudah jatuh. Tidak, saudara. Tetapi malaikat yang sudah jatuh ini, kata firman Tuhan, mereka dipersiapkan penghukuman pada waktunya tiba. Enggak dicari seperti kita manusia yang berdosa. Kita manusia ini memang sudah berdosa, saudara-saudara. Tetapi saudaraku, dosa yang dilakukan oleh manusia tidak pernah, sekali lagi saudaraku, tidak pernah bisa menghalangi kasih dan cinta Tuhan terhadap manusia, sehingga dia mengutus putranya, dia datang untuk mencari yang hilang. Sekali lagi saudaraku, dia datang untuk mencari yang hilang. Jangan heran ketika dalam Matius pasal 15, waktu seorang perempuan Kanaan yang sedang mengalami pergumulan di mana anaknya sedang sakit keras, waktu Yeshua sedang melewati daerah mereka,
Maka datanglah perempuan Kanaan ini. Dengan iman dia percaya, dia berteriak sambil sujud menyembah kepada Yeshua. Dia katakan, Yeshua anak Daud, tolong kasihanilah aku. Yeshua anak Daud, tolong kasihanilah aku. Saudara-saudaraku, sehingga dalam cerita itu ada satu statement yang disampaikan oleh Yeshua, bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang terhilang. Domba-domba Israel yang terhilang. Kenapa saudaraku dipakai domba? Kita tahulah bersama bagaimana saudaraku domba itu beda dengan kambing. Kambing masih suka menanduk. Ya. Sekali lagi saudaraku, kambing itu masih suka menanduk. Tetapi kalau domba itu saudaraku tidak. Domba itu hanya ngikut saja. Domba itu hanya manut saja. Sampai mau digunting bulunya pun dia diam aja, saudara. Domba itu waktu mau disembelih pun dia diam aja. Sehingga kenapa Yeshua pun dia disebut sebagai anak domba Elohim. Tidak dipakai figuratif, ya, tidak dipakai penggambaran dengan binatang yang lain. Misalnya kambing, ya, misalnya rusa dan lain-lain. Tetapi memang domba ini. Nah, saudara-saudaraku, begitu juga dengan kehidupan kita. Yang dicari ini adalah orang-orang yang mau manut. Orang-orang yang mau nunut, ngikut Tuhan. Sekalipun waktu kita nunut Tuhan, waktu kita sedang mengiring Tuhan, kita kadang suka terpeleset. Kadang-kadang kita suka dalam keadaan lemah. Kadang-kadang kita jatuh. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah membiarkan umat yang mau sungguh-sungguh berupaya dan berusaha jatuh sampai tergeletak, kata firman Tuhan. Tetapi tangannya yang penuh dengan kasih itu akan kembali mengangkat orang berdosa itu. Yang penting dia punya hati yang mau sadar untuk berpaut kepada Tuhan dan berpaut kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarilah sungguh bahwa kehidupanmu dan kehidupan saya begitu berharga di mata Tuhan. Maka jangan pernah tukarkan iman kepercayaanmu. Saya katakan sekali lagi, jangan tukarkan iman percayamu. Jangan tukarkan, jangan gadaikan kebenaranmu hanya karena kenikmatan dunia yang sesaat. Sekali lagi saudara, jangan hanya karena kenikmatan dunia yang sesaat kita rela menukarkan kebenaran kita. Ya, jangan. Saya teringat kembali lagi peristiwa teman kita dulu, sahabat yang dari Nias. Dia datang di Kehilat Penuai untuk minta supaya dia pun ikut masuk di dalam mikveh pemeteraian nama kudus. Saya sudah berulang kali tanya, apa memang kamu sudah siap betul? Saya siap. Saya tanya, kamu bawa baju ganti? Enggak, saya enggak bawa baju ganti, tetapi saya enggak mau lewatkan kesempatan ini. Saya bilang sebenarnya itu tuh menunjukkan kamu enggak siap. Mendingan dipikirkan dulu. Karena sekali kamu sudah terima Yeshua, kamu jangan gadaikan. Jangan tukarkan iman percaya ini. Memang kelompok Yeshua itu tidak banyak saudara. Minoritas mungkin dari yang minoritas. Tetapi puji Tuhan kalau di sinode kita GPRY ini, sidang-sidang lokal gereja-gereja yang memakai nama Yeshua itu sudah banyak. Ya, di Sumatera banyak. Kita di Jabarten ini juga ada 3. Ya. Di NTT juga ada. Ya. Kemudian di Manado juga banyak. Kemudian di Halmahera juga banyak. Ya. Bahkan di Kalimantan Timur juga banyak. Di Kalimantan Barat juga ada. Banyak bahkan. Ya. Nah, jadi sekali lagi saudara, di Papua sana juga banyak. Jadi jangan saudara berpikir bahwa kita yang memakai nama Mesias Yeshua ini cuma penuai.
Banyak, saudara. Ya. Maka saya bilang kepada teman kita onde-mande ini yang dari Nias, jangan tukarkan. Tetapi apa yang terjadi, dia bilang, saya sudah siap, saya rindu untuk dimeteraikan dengan nama yang benar. Akhirnya singkat cerita, saudaraku, dibaptislah dia. Sabat depan dia nggak datang, sabat berikutnya dia datang lagi nangis-nangis. Dia sedih, dia bilang, Pak Gembala tolong saya dibaptis lagi. Lah, saya kaget, loh kenapa lagi dibaptis? Baptis itu sesungguhnya baptis pemeteraian itu sesungguhnya cuman sekali seumur hidup. Saya ingatkan dan katakan sekali lagi. Baptis itu, pemeteraian itu, saudaraku, yang benar itu cuman sekali seumur hidup. Ya. Nah, bertanyalah pada dirimu, sudah berapa kali engkau dibaptis? Sudah berapa kali dibaptis? Saya sendiri sudah 3 kali, saudara. Tetapi yang benar itu hanya sekali. Kalau seandainya caranya benar, maknanya benar, dan kemudian namanya benar. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Kalau namanya sudah benar, caranya yang berkaitan dengan makna itu sudah benar, maka cukup sekali. Ya. Caranya itu adalah dibenamkan, diselamkan, ditenggelamkan. Maknanya sebagai simbol kematian daripada Yeshua HaMashiach. Dimeteraikan dengan nama Bapa, dimeteraikan dengan nama Sang Putra, dan dimeteraikan dengan nama Ruach HaKodes. Ketika dia keluar dari air, kata firman Tuhan, sesungguhnya inilah manusia yang baru. Dan pernyataan secara tidak langsung, terdengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi selama maknanya belum benar, ya, yang terkait dengan cara, dan namanya belum benar, yang berkaitan dengan meterai, maka mau dia 3 kali, mau dia 4 kali, 5 kali, ya, nggak masalah. Sampai kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi kalau sudah benar, jangan lagi, saudara. Sama seperti onde-mande ini. Tiba-tiba dia datang, Pak Gembala, saya minta dibaptis lagi. Loh, saya kaget. Loh, kamu kan 2 minggu lalu, 2 sabat lalu kan baru dimeteraikan. Saya bilang, udah, kalau kamu jatuh ke dalam dosa, kamu minta ampun saja. Waduh, kayaknya ini nggak bisa. Karena kebetulan, saudara, waktu dia datang itu ada juga yang mau dibaptis. Ngotot dia untuk dibaptis lagi, saudara. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, ya sudah, kalau begitu kamu sudah masuk di kolam, ya udah, kamu berdoa sendiri. Kemudian kamu mencelupkan diri sebanyak 7 kali. Kan? Jadi ini mikve pentahiran lah, mikve pembersihan. Kenapa? Saya tanya ke dia, emang kamu melakukan dosa yang berat apa? Dia bilang, soalnya minggu kemarin saya itu dibaptis lagi di Tiberias, katanya dengan nama A Bapa, A Anak, A Roh Kudus lah. Saya bilang, kenapa kamu mau? Karena saya dijanjikan oleh seorang jemaat di situ akan memberikan pekerjaan. Saya ingatkan sekali lagi, saya dijanjikan oleh jemaat di satu gereja itu bahwa saya akan diberikan pekerjaan. Saya tanya, terus diberikan? Sampai sekarang belum. Ini kan apa, saudara? Jadi jangan coba-coba, jangan sekali-kali kita menukarkan kebenaran kita, keyakinan kita, iman kita, hanya karena kenikmatan dunia yang sesaat. Tetapi saudara-saudaraku, pertahankanlah iman itu. Markus pasal 8 ayat yang ke-36 sampai ke-37 bilang apa? Apa gunanya kita memiliki apa? Kita memiliki dunia dengan segala kenikmatan, dengan segala kegemilangannya. Kalau seandainya kita kehilangan keselamatan.
kita kehilangan nyawa kita. Maka hari ini saudaraku, saya katakan kembali lagi, jangan sampai karena jabatan, karena ketenaran, karena kekayaan, ya, karena pasangan hidup, bahkan kita kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Dan ujung-ujungnya kita akan kehilangan yang namanya keselamatan. Jangan sampai hal itu terjadi. Makanya ada pujian. Memang pujian ini, lagu ini nggak banyak orang karismatik yang senang, ya. Tetapi sebenarnya nggak ada yang salah. Daud berkata kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan. Tapi orang takut minta untuk diuji. Karena katanya nggak minta diuji aja tetap diuji, apalagi minta. Sok-sokan. Ya. Nggak minta diuji aja tetap diuji. Kalau Daud nggak. Ujilah aku Tuhan dan lihatlah isi hatiku. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihimu, berpegang kepada janjimu atau tidak? Ada lagu, saya mau diri Yesus, saya mau diri Yesus, sampai selama-lamanya. Nah, kalau teks aslinya apa? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iri Yesus sampai selama-lamanya. Nah, ini yang orang tidak mau. Orang-orang karismatik yang tidak mau. Kalau seandainya ikut Yeshua susah. Kalau seandainya ikut Yeshua menderita, untuk apa saya ikut Yeshua? Saya tidak mau ikut Yeshua kalau susah, kalau menderita. Tetapi saudara-saudaraku, kita perlu ingat, ya, kita perlu ingat bagaimana Yeshua sudah memberikan contoh, teladan. Murid-muridnya pun sudah memberikan contoh dan teladan. Rasul Saul bilang bahwa sering dia mengalami kelaparan, kekurangan. Dia sering difitnah, dia sering dipukul, dimasukkan ke dalam penjara. Sering kali dia diperhadapkan kepada maut. Hanya untuk apa? Hanya untuk kebenaran. Hanya untuk menegakkan nama Yeshua HaMashiach yang adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dia rela menderita, dia rela mengalami itu semua. Nah, kalau kita sendiri tidak rela menderita, saudara, mendingan jangan ikut Tuhan. Yeshua bilang apa? Pikulah salib. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kalau tidak siap sangkal diri dan pikul salib, mendingan jangan. 1 Timotius 3 ayat 12 bilang, memang setiap orang yang mau beribadah kepada Yeshua HaMashiach akan menderita aniaya. Penderitaan itu tentu kita tidak minta, tapi kalau toh Tuhan izinkan, percayalah Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Kalau kita tidak siap menderita, jangan heran, banyak pendeta, banyak orang yang mengaku hamba Tuhan, tetapi demi sebuah ketenaran, demi sebuah jabatan, ya, demi yang namanya materi kekayaan, rela mengabaikan kebenaran, rela menggadaikan kebenaran. Tidak berani, tetapi lebih memilih berkompromi. Tetapi Rasul Saul katakan dalam Galatia 1 ayat yang ke-10, seandainya aku masih mau berupaya berusaha untuk menyenangkan hati manusia, maka sesungguhnya aku bukanlah seorang hamba Tuhan. Jadilah hamba Tuhan yang sejati, yang selalu berani mau berdiri berpijak kepada kebenaran dan berani menyampaikan kebenaran sekalipun engkau ada di jalan sendirian. Tuhan kiranya memberikan kekuatan
dan memberkati kita semua siang hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama akan